Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi fungsi. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin kalian bisa berdoa terlebih dahulu, dipimpin salah satu dari kalian. Silahkan, mungkin ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baik, terima kasih karena sudah berdoa. Mungkin di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Di sini ada 25 siswa. Nah, di sini siapa yang tidak masuk hari ini? Riko. Kenapa Riko tidak masuk? Ada yang tahu? Oh, izin ya. Berarti satu, hanya Riko saja atau ada yang lain? Oh, Riko saja. Baik, terima kasih. Riko izin ya. Izin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat pada pembelajaran hari ini. Nah, tujuan dan manfaat ketika kita mempelajari fungsi yaitu kita dapat memprediksi suatu hal. Nah, Ibu harap di sini kalian tetap semangat ya untuk mempelajari materi pada hari ini, tetap fokus sehingga pembelajaran bisa tertangkap dengan baik di otak kalian. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya bisa memprediksi suatu hal ketika kita mempelajari fungsi. Nah, ketika kita mempelajari fungsi maka tidak asing kita akan mendengarkan relasi. Nah, relasi, jika kita mempelajari relasi maka tujuan dan manfaatnya yaitu kita dapat mengelompokkan sesuatu berdasarkan suatu hal. Jadi kalau fungsi kita dapat memprediksi suatu hal, kalau relasi kita dapat mengelompokkan sesuatu berdasarkan suatu hal, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan melanjutkan ke materi. Nah, untuk yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu ya mengenai penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi itu kan ada banyak nih. Ada fungsi polinom, ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, kemudian fungsi nilai mutlak, kemudian ada fungsi limit dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh fungsi atau penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama Ibu akan memberikan contoh mengenai penerapan fungsi polinom. Jadi penerapan fungsi polinom atau suku banyak itu merupakan suatu penerapan di pembuatan alat transportasi, begitu ya. Nah, jadi fungsi polinom ini di pembuatan alat transportasi itu bisa digunakan untuk membandingkan. Jadi bisa membandingkan ukuran, bisa membandingkan suatu berat. Nah, ukuran di sini kan ada berat, ada tinggi, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi bisa untuk membandingkan begitu. Nah, dari sini mungkin kalian bisa memberikan contoh nih. Bisa memberikan contoh mengenai penerapan fungsi-fungsi yang lain di kehidupan sehari-hari. Bisa angkat tangan dan nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Nah, satu orang menyebutkan satu fungsi saja ya. Jadi penerapan fungsinya satu aja. Silahkan, yang bisa siapa? Agus. Oh ya, oke, Agus silahkan. Agus bisa menyebutkan kira-kira fungsi apa dan penerapannya di apa? Di kehidupan sehari-hari itu apa? Silahkan, Agus. Baik, silahkan. Benar sekali ya. Jadi yang disebutkan Agus tadi mengenai fungsi linier. Nah, di sini Ibu juga sudah mempunyai catatan mengenai fungsi linier nih. Nah, fungsi linier itu kan konstanta dan variabelnya itu sederhana.
tanpa eksponen ya, fungsi linier. Nah, sehingga tadi kan Agus sudah menyebutkan fungsi linier dan penerapannya di bidang ekonomi, di masalah ekonomi. Apakah kalian tahu mengapa demikian? Nah, jadi untuk fungsi linier bisa diterapkan di masalah ekonomi untuk ahli ekonomi ya, dalam memecahkan masalah ekonomi itu memang benar. Jadi fungsi linier itu kan merupakan fungsi yang sederhana. Jadi konstanta dan variabelnya itu sederhana. Dia tidak memiliki eksponen, jadi tanpa eksponen begitu. Nah, jadi setelah Ibu baca-baca suatu web, di situ menjelaskan bahwasannya masalah ekonomi atau untuk memecahkan masalah ekonomi itu memang bisa atau menggunakan suatu fungsi yang sederhana. Jadi bisa dengan fungsi linier ini tadi. Fungsi linier itu bisa diterapkan pada saat ahli ekonomi menggunakan atau menganalisa dan memecahkan masalah ekonomi begitu. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau masih bingung, silakan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti Ibu akan lanjut ke selanjutnya, yaitu ke anak-anak semua. Mungkin ada yang ingin memberikan contoh lagi, tapi sebelum itu silakan bertanya terlebih dahulu mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Agus tadi mengenai penerapan fungsi linier. Silakan. Nah, jika tidak ada, mungkin dari kalian satu lagi ya, bisa menyebutkan fungsi yang lain dan penerapan yang lain. Silahkan, ada yang bisa angkat tangan ya. Ibu tunggu, silahkan. Tadi sudah fungsi polinom sudah, kemudian fungsi kuadrat ada, kemudian fungsi limit ada, kemudian fungsi-fungsi yang lain ada. Silahkan kalian bisa menyebutkan itu tadi, kemudian penerapannya apa. Tadi linier kan sudah ya, linier sudah, polinom sudah, mungkin bisa fungsi kuadrat ya, mungkin bisa fungsi kuadrat, kemudian penerapannya di apa. Silahkan, siapa yang bisa angkat tangan ya. Oh, Tina mau angkat tangan. Silahkan Tina bisa menjawab. Iya, sekarang. Benar. Nah, benar sekali. Jadi yang disampaikan sama Tina, penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat mengenai apa tadi Tina? Gerak suatu objek. Benar sekali. Sip, pintar Tina. Jadi fungsi kuadrat itu juga bisa penerapannya dalam sehari-hari itu juga ada, yaitu mengenai gerak suatu objek. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit feedback bahwasanya dalam fungsi kuadrat itu derajat tertingginya berapa? Iya, benar, 2. Jadi, dalam fungsi kuadrat itu derajat tertingginya adalah 2. Nah, di sini tadi Tina menyebutkan bahwasanya penerapannya itu dalam gerak suatu objek. Nah, gerak suatu objek, kebetulan sekali Ibu juga sudah mempunyai catatan ya. Ibu juga sudah menemukan bahwasannya fungsi kuadrat itu penerapannya adalah gerak suatu objek. Nah, gerak suatu objek biasanya dijelaskan di sini, biasanya di pembelajaran fisika juga ada ya dulu, itu H sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah VT ditambah K. H di sini merupakan ketinggian, kemudian V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Tadi kan negatif 5T kuadrat. Jadi Tina tadi juga sudah menyebutkan bahwa fungsinya tadi H sama dengan negatif 5T kuadrat plus VT plus K ya. Nah,
Tadi kan fungsinya kuadrat, jadi benar nih, ini ada derajat tertingginya yaitu 2, berarti benar ya. Nah itu bisa diterapkan pada gerak suatu objek. Nah untuk K sendiri itu merupakan ketinggian awal objek dari permukaan tanah. Nah jadi fungsinya itu tadi ya, fungsinya membentuk fungsi kuadrat. Jadi penerapan fungsi kuadrat itu bisa diterapkan di gerak suatu objek. Biasanya kan fungsinya ada negatif 5t kuadrat tadi yang seperti disebutkan Tina, kemudian ditambah kecepatan, kemudian ditambah K tadi kan ketinggian awal. Nah jadi bisa jadi nih lagi contohnya H sama dengan 12t kuadrat ditambah V-nya berapa, kecepatannya berapa, kemudian ketinggian awalnya berapa, seperti itu ya. Jadi sampai sini mengenai penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah paham? Tadi kan sudah disebutkan nih, ada fungsi polinom. Fungsi polinom untuk membuat suatu alat transportasi dengan membandingkan ukuran, bisa membandingkan beratnya, membandingkan tingginya, begitu ya. Kemudian yang kedua, fungsi linier. Fungsi linier digunakan para ahli ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi karena sederhana ya fungsinya. Kemudian yang ketiga tadi yang disebutkan oleh Tina mengenai fungsi kuadrat, bisa digunakan untuk penerapan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari yaitu gerak suatu objek, begitu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Silahkan anak-anak, ibu tunggu. Tidak ada? Sudah paham ya? Sudah paham, baik. Nah, sekarang untuk pembahasan selanjutnya yaitu di sini ada catatan ibu yaitu mengenai suatu gambar. Jadi kalian bisa mengeluarkan buku pegangan kalian ya. Silahkan dikeluarkan terlebih dahulu. Baik, sudah ya. Jadi kalian bisa membuka pada bab fungsi dan kalian bisa mengamati gambar di halaman awal. Bisa dibuka ya bukunya. Dan kalian bisa mengamati gambar di halaman awal yang di situ ada gambar ini, sebuah mesin. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Sudah? Sudah menemukan? Sudah ya? Nah, kalian di situ bisa mengamati gambarnya. Itu kan merupakan sebuah mesin ya, sebuah mesin yang sedang beroperasi atau sedang bekerja. Nah, di mesin tersebut itu ada suatu saluran. Jadi salurannya itu ada 2 seperti orang gini ya. Nah, salurannya itu ada saluran yang untuk masukan dan saluran yang untuk keluaran, begitu ya. Nah, jadi di gambar tersebut itu merupakan sebuah mesin yang sedang beroperasi atau sedang bekerja. Nah, di titik ini itu ada suatu masukan. Nanti di sini ada masukan dan di sini ada luaran. Begitu ya. Kalian bisa mengamati di gambar itu. Nah, di masukan itu akan ada X dan di luaran itu akan ada 2x plus 5. Nah, jadi di sini misal masukannya itu 5. Ibu misalkan masukannya itu 5. Berarti di sini nanti berapa? Dimasukkan ini nanti berapa? Kalau misal masukannya 5, di sini tadi kan X. Berapa ayo? Siapa yang bisa? Ayo, siapa? Anggi ya, silahkan Anggi. Berapa? Bener ya, bener sekali. Dimasukkan itu ada 5. Jadi tadi kan masukannya 5, berarti di sini kan X, berarti ini 5. Bener. Kalau di sini di luaran itu 2x plus 5, berarti kalau masukannya 5 itu kan sama dengan X-nya itu 5. Berarti di sini berapa? 2x plus 5, berarti 2 dikali 5 ditambah 5 sama dengan 15. Benar sekali ya. Jadi untuk masukannya itu 5, untuk keluarannya adalah 15. Nah, dari sini Ibu akan memberikan suatu pengertian bahwasannya jika F adalah sebuah fungsi, maka F adalah fungsi yang akan mengubah X
ke 2x plus 5 begitu ya. Tadi kan nilainya 5, nah jadi x-nya itu diubah menjadi 5 begitu. Nah dari sini ibu akan bertanya, kalian bisa menjawab ya, nanti siapa yang bisa angkat tangan. Nah jadi kalian bisa menjawab bagaimana notasi untuk melambangkan fungsi itu tadi. Ada yang bisa? Di sini kita akan mempelajari notasi. Silahkan yang bisa angkat tangan ya. Ya, bisa angkat tangan, silahkan. Ibu tunggu. Oke, Asih mau menjawab mengenai notasi ya. Notasi untuk melambangkan fungsi ini tadi. Silahkan, bagaimana Asih? Bisa dibaca aja. Plus 5, benar ya. Jadi tadi Asih sudah menjelaskan bahwasannya notasinya itu F, ditulis F titik 2 X tanda panah 2X plus 5. Nah tadi Asih belum membacakan itu bagaimana cara membacanya ya. Tapi sudah benar, penulisannya sudah benar. Jadi cara membacanya itu fungsi F memetakan X ke 2X plus 5. Jadi fungsi F memetakan X ke 2x plus 5. Penulisannya seperti yang disebutkan Asih tadi. Sudah benar itu. Tinggal bacanya aja. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau kalian sudah paham? Kalau sudah paham, lanjut ke pembahasan berikutnya. Sudah paham? Oke, sudah paham ya. Untuk selanjutnya, kalian bisa melihat atau mengamati grafik di halaman selanjutnya. Itu grafik yang ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian untuk X-nya negatif 2 dan Y-nya negatif 6. Sudah ketemu? Oke, sudah ya, sudah ketemu. Nah, di situ kalian bisa melihat terlebih dahulu untuk grafiknya. Silahkan, Ibu tunggu, bisa dilihat dulu grafiknya. Sudah ya, sudah. Tadi sekarang Ibu tanya X-nya berapa? Ya, negatif 2, kemudian Y-nya negatif 6, benar. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Tadi di awal itu sudah mempelajari mengenai daerah asal atau domain, kemudian daerah kawan atau kodomain. Sekarang tadi kan notasi sudah nih ya, notasi sudah, kemudian kita lanjut nih ke daerah asal dan daerah hasil. Nah, di grafik itu tadi yang sudah kalian amati, Ibu akan menanyakan kalian apakah bisa menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Bisa atau tidak? Ayo. Bisa ya, bisa. Pintar. Jadi, kalian bisa menentukan daerah asalnya dan daerah hasilnya. Daerah asal dulu nih. Satu orang daerah asal. Siapa yang bisa menyebutkan daerah asal dari grafik itu tadi? Silakan. Tina. Oh, Tina lagi. Oke, nggak apa-apa. Tina, silakan. Tina bisa menyebutkan. Yang lain tidak ada? Tidak ada, ya udah Tina, enggak apa-apa. Ayo, silakan. Daerah asalnya berapa? Dari grafik itu tadi, daerah asalnya X. Bener. Jadi, daerah asalnya X lebih dari sama dengan negatif 2. Benar sekali ya. Jadi, daerah asal itu biasanya berasal dari X dan daerah hasil itu dari Y, begitu ya. Nah, daerah asalnya tadi Tina sudah menyebutkan bahwasanya X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, itu yang memenuhi ya, karena grafiknya membentuk garis lurus di mana itu di titik negatif 2 dan negatif 6, begitu ya. Negatif 2 dan negatif 6. Jadi X-nya itu negatif 2, Y-nya negatif 6, begitu. Nah, ditarik garis lurus seperti pada gambar. Nah, itu X-nya lebih dari negatif 2
dan itu merupakan daerah asalnya. Sehingga untuk penulisannya tadi Tina hanya menyebutkan yang memenuhi. Untuk penulisan daerah asal berarti kurung kurawal X.2 X lebih dari sama dengan negatif 2 kurung kurawal tutup, begitu. Jadi X di mana X lebih dari sama dengan negatif 2. Atau bisa jadi nih X yang anggotanya negatif 2 sampai tak hingga, karena tadi kan lebih dari negatif 2 ya, berarti negatif 2 sampai tak hingga, itu daerah asalnya. Sekarang daerah hasil, ada yang bisa menyebutkan? Tadi daerah hasil Ibu sudah bilang dari Y. Tadi kan kalau daerah asal dari X, sekarang daerah hasilnya dari Y. Ada yang bisa? Kok tidak ada? Tinggal menyebutkan loh ini. Ada? Ada? Oh, mungkin Ibu bantu ya. Jadi daerah hasilnya itu dari Y, yaitu Y lebih dari negatif 6. Jadi dari garis, dari grafik itu memenuhi bahwasannya tandanya itu lebih dari, ya, lebih dari, sehingga Y lebih dari negatif 6. Penulisannya berarti gimana? Tadi kan yang memenuhi Y lebih dari negatif 6 nih daerah hasilnya. Berarti penulisannya kurung kurawal sama Y.2 Y lebih dari sama dengan negatif 6. Atau bagaimana? Atau Y di mana Y negatif 6 sampai tak hingga. Benar sekali. Jadi negatif 6 sampai tak hingga. Dari sini untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil, apakah sudah paham? Sudah ya? Sudah, pintar sekali, kalian semua pintar-pintar. Nah, untuk kesimpulannya pada hari ini kalian sudah mempelajari mengenai notasi, mengenai daerah asal dan daerah hasil, di mana sebenarnya untuk daerah asal dan daerah hasil juga bisa diterapkan atau diselesaikan dengan menggunakan masalah sehari-hari, ya. Nah, banyak sekali penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kalian tadi sudah menyebutkan di fungsi polinom, fungsi linear untuk apa, fungsi kuadrat untuk apa di kehidupan sehari-hari tadi ya. Tadi kan sudah. Nah, itu jadi banyak sekali, masih banyak sekali, tadi hanya sebagian. Jadi nanti kalian bisa mencari-cari lagi di buku, kemudian di internet bisa ya. Nah, kemudian kalian juga harus banyak berlatih agar kalian tetap lancar dalam mengerjakan latihan soal dan kalian tetap ingat mengenai apa yang dipelajari hari ini. Begitu ya, kalian harus tetap banyak berlatih. Baik, untuk selanjutnya diharapkan kalian dapat membuat catatan beserta refleksi ya. Kalian bisa memberikan nanti catatan kemudian refleksi, ditulis tangan mengenai catatan pada pembelajaran hari ini dan refleksinya, begitu ya. Jika sudah, nanti bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, ditulis tangan, benar. Nah, kemudian di sini Ibu juga akan menugaskan bahwasannya kalian nanti saat di rumah bisa mempelajari mengenai daerah asal dan daerah hasil yang diterapkan dalam suatu masalah kontekstual ya. Jadi kalian bisa mempelajari, bisa mengerjakan masalah kontekstual mengenai daerah asal dan daerah hasil. Nah, jika nanti kalian ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Kalian bisa mengerjakan dulu nanti. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ibu senang sekali karena kalian antusiasnya sangat luar biasa, kalian bisa aktif, kalian bisa menjawab dengan benar. Jadi Ibu sangat senang sekali. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup terlebih dahulu. Kalian bisa berdoa dipimpin ketua kelasnya. Silakan untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih karena sudah berdoa. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.